Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru sekalian, kembali kita di mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas masuk ke pembelajaran 5 masih di subtema yang pertama di tema 6. Sebagai acuan, kalian bisa memperhatikan video ini, juga melihat LKS-nya di halaman 17. Yang akan kita bahas pertama mengenai poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai atau masyarakat. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis, seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Ciri-ciri dari poster antara lain, yang pertama, desain grafisnya harus memuat dan berisi komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di media yang berukuran besar. Yang kedua, cara menempelkannya biasanya di dinding atau di tempat-tempat umum. Yang ketiga, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu. Kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Dan yang terakhir, biasanya bisa dibaca sambil berlalu. Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi dua, yaitu poster layanan masyarakat atau bisa juga disebut poster non-komersil, yaitu poster yang berisikan informasi tentang pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, seperti poster layanan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah poster niaga atau juga disebut poster komersil, yang berisikan tentang menjual dan mempromosikan suatu jasa atau produk dari perusahaan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari poster yang juga pernah kalian buat pada semester 1 tahun lalu. Dan ini adalah contoh dari poster pubertas. Apa sih tanda-tanda pubertas? Nah, pada anak laki-laki itu dimulai berfungsinya organ reproduksi dalam memproduksi sel sperma ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan mengalami proses yang disebut menstruasi karena sudah mulai diproduksinya sel ovum oleh ovarium. Ini juga termasuk jenis poster tentang tanda-tanda pubertas pada anak. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang sedang anak-anak alami? Yang pertama, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kedua, tidak tidur sampai larut malam. Yang ketiga, memilih teman yang baik dalam pergaulan. Keempat, menjaga kebersihan tubuh. Dan yang kelima, hindari pergaulan bebas. Pada LKS halaman 18 terdapat bacaan masih 14 tahun, program peduli lingkungan anak ini sudah mendunia. Nah, pada teks bacaan tersebut terdapat kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci atau keyword merupakan kata-kata atau frase yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks atau dokumen. Kata kunci juga terdapat di dalam judul abstrak dan isi tulisan. Pada setiap halaman dokumen atau web, terdapat kata-kata kunci yang dianggap sebagai kata penting. Dalam pencarian informasi, kata kunci sangat berguna untuk memulai pencarian. Nah, bagaimana cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf seperti yang tertera pada LKS halaman 18? Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain.
Kemudian masuk kepada LKS halaman 18 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja yang akan dibahas? Setelah kita pelajari bersama di semester 1 bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, kewajiban sebagai warga negara yang pertama adalah menaati hukum dan pemerintahan, tertera pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ada di pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada di pasal 30 ayat 1. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang tertera pada pasal 31 ayat 2. Demikian materi tematik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.